Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi untuk mekanika di pertemuan ke-10 ya seharusnya. Jadi materi yang saya lanjutkan mulai dari usaha energi, kita masuk ke materi momentum dan impuls. Tentunya materi ini sudah kalian dapatkan pada saat mata kuliah fisika dasar. Jadi untuk di mekanika khususnya di mata kuliahnya untuk dari momentum dan impuls sendiri itu akan kita kembangkan lagi ya, bagaimana kaitannya dengan sistem partikel dengan pusat massa yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Jadi untuk di momentum dan impuls, sebelum kita berbicara jauh apa itu momentum dan apa itu impuls, tentunya kalian sudah paham. Tapi kita balik lagi ke tentang sistem partikelnya, karena sesungguhnya untuk di momentum dan impuls ini terjadi pada kehidupan sehari-hari yang objeknya itu merupakan benda titik atau partikel. Jadi ketika kita membahas tentang sistem partikel, bahwa partikel yang digunakan itu berarti lebih dari satu. Nah, jadi di sini saya sudah gambarkan diagram kartesius, ada sumbu x maupun sumbu y di sini ya. Jadi ada sistem partikel di mana di sini ada x1, y1, kemudian ada x2, y2, x3, y3 dan x4, y4 pada titik koordinat masing-masing. Lalu nanti untuk bagaimana letak momentum dan impulsnya, bagaimana percepatannya, itu sebelumnya nanti kita akan bahas dulu tentang sistem pusat massa. Lalu dalam sistem partikel sebanyak ini bisa diwakili dengan yang namanya pusat massa. Jadi sebelumnya kalian udah pernah mendengarkan hal ini ya, sistem pusat massa itu seperti apa. Jadi hanya diwakili satu titik saja yang sebagai bentuk koordinat pusat massanya. Jadi ini namanya XPM, YPM, itu ya. Kira-kira apa memang bisa dikonversikan seperti ini? Bisa, tentunya pusat massa ini digunakan sebagai pusat massa itu sebagai koordinat perwakilan ya istilahnya, atau koordinat yang mewakili dari berbagai banyak sistem ya. Oke gitu. Jadi intinya tidak akan menjadi suatu hal yang rumit lagi ketika kita sudah mengenal namanya pusat massa, dan disinilah akan kita cari bisa kita cari berbagai variabel, mulai dari percepatannya, mulai dari pusat massanya sendiri itu seperti apa. Kita balikan lagi ke rumusnya. Kalau untuk massa ya, jadi kalau untuk massanya misalnya di sini ada XPM, berarti di sini terhadap massa M1 dikali dengan X1 ditambah M2 dikali X2 ditambah dengan sebanyak berapapun massa yang terdapat pada sistem partikel. Kemudian kita bagikan dengan namanya massa total, itu ya. Jadi ini, atau misalnya juga disamakan dengan sigma dari Mn dikali dengan Xn per sigmanya dari massa sebanyak apapun itu ya. Jadi untuk di sumbu X pusat massa seperti ini, Y-nya nanti tinggal kalian ganti aja, berarti ini X, Y1, Y2 dan Y sebanyak apapun nanti. Kemudian jadi kalau misalnya kita hubungkan lagi nih dengan yang namanya kecepatan, jadi masing-masing partikel di sini ternyata dia bergerak acak, berada bisa ke koordinat manapun gitu ya. Misal saya di sini punya namanya V1, kemudian di sini ada namanya V2, kemudian yang ini ada V3, kemudian di sini ada V4, itu ya. Arahnya pun bisa bermacam-macam, bisa ke atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Nah, kira-kira apakah nilai kecepatan bisa kita temukan juga untuk di sistem pusat massa? Tentunya bisa, itu ya. Jadi bisa jadi nanti arahnya seperti ini. Ini jadinya VPM gitu. Jadi V pada pusat massa. Nah, dan rumusnya pun sama. Untuk persamaan matematisnya kita buat, berarti di sini ada V1 dikali M1 gitu ya, ditambah V2 dikali M2 ditambah V3 dikali M3 dan seterusnya, mau sebanyak apapun itu gitu ya, dibagi dengan V total. Nah itu ya, jadi ya kira-kira sama halnya seperti itu. Jadi yang ini nantinya akan kita korelasikan dengan sigma dari Vn gitu ya. Ini maksudnya X, ini X ya harusnya ya, ini X2 di sini X3,
Ini Vn terhadap Xn dibagi dengan sigmanya dari sebanyak apapun partikelnya nanti. Gitu. Ini ya, jadi pada sistem partikel juga mengalami kecepatan pada saat dia bergerak. Kemudian dia mengalami kecepatan yang berubah, berarti kan menimbulkan suatu percepatan. Apakah bisa kita cari? Sama, bisa kita cari juga. Jadi APM itu sama dengan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 dan seterusnya. Itu ya, dibagi dengan A total. Nah, nanti ini kita sigma, berarti ini AN kali XN dibagi dengan sigma dari A sebanyak N, berapapun itu ya angkanya. Oke, kira-kira nanti seperti itu ya, ini harusnya sigma. Oke, jadi untuk masing-masing dari sistem partikel ini bisa mengalami apapun. Nah, nantinya ini karena kita punya kecepatan dan punya massa, berarti nanti ada muncul namanya momentum. Kemudian momentum dihubungkan dengan impuls, karena impuls terjadi dalam waktu yang sangat singkat, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita berikan contoh soalnya ya, saya coba tuliskan dulu contoh soalnya ini seperti apa.